dinafikan oleh Wahabi Salafi, ini justru mereka harus bertobat kepada Allah, bertobat kepada Rasulullah, dan bertobat ya kepada umat muslim yang tersinggung, yang dinafikan apa yang telah dilakukan oleh para umat muslim. Dan قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa mawalah. Ad-dalilu min ihtifali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian kita pada hari yang berbahagia ini adalah tentang hukum memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita melihat dulu yaitu ayat ya. Nah, sebelum kita membicarakan ayat, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan dalil. Dalil kalau dalam bahasa Indonesia ini media. Arti media ini adalah alat yang bisa memberikan sesuatu ataupun memberikan suatu pengetahuan kepada orang lain. Nah, kalau secara definisi yang dikatakan dengan dalil adalah ma yumkinu tawassulu bikulfatin ila matlubin khabarin. Itu suatu pengetahuan yang bisa mengantarkan kepada tuntutan ataupun kepada sesuatu yang diperlukan dalam bentuk khabari dengan cara usaha yang begitu komplit. Artinya kulfah di sini adalah usaha ikhtiar ataupun dengan cara ijtihad yang begitu komplit, membutuhkan ilmu pengetahuan, misalnya ilmu nahu, ilmu usul fikih, ilmu syaraf, dan ilmu balaghah dan lain-lain. Nah, pertama kalau itu kita sudah memahami tujuan dalil, ini sering oleh Wahabi dia mengandalkan dalil, tapi mereka tidak paham apa ta'rif dalil itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka menonton, itulah yang dimaksud dengan dalil. Nah, pertama adalah yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabau'n nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Kita tidak baca terjemah secara lengkap karena terlalu banyak waktu, tapi langsung tanya kepada substansi pembahasan. Di sini di mana dalil? Nah, karena dalil itu terdiri nanti ada hukum, ada ilat, atau ada ilat, ada hukum. Nah, di sini di mana ilat dan di mana hukum? Ya, ilat di sini adalah yaitu ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Jadi fungsi Nabi diutuskan ke dunia ini adalah sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai kepala pemerintahan, beliau menyuruh kepada umatnya, kepada orang-orang muslim, yaitu untuk berbuat kebaikan-kebaikan bil ma'ruf. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah bagaimana dalam kehidupan ini bisa kita melakukan suatu kebaikan-kebaikan, misalnya berbuat keadilan antara pemerintah dengan rakyat, kemudian berbuat keadilan kebaikan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, saling membantu, saling memberi kebaikan, saling mengenal dan sebagainya. Selama masih dalam suatu kebaikan. Nah, ini sebelum Nabi diutuskan untuk melakukan perbuatan ma'ruf itu jauh panggang dari api, tidak mengenal mereka. Kemudian fungsi yang kedua adalah wayan hahum 'anil munkar. Nabi mencegah
umatnya ataupun orang-orang lain untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dilarang dalam agama, tidak berbuat keadilan, yaitu dilarang berbuat kezaliman, dilarang melakukan permusuhan antara satu dengan yang lain, dilarang dendam, dilarang menganiaya orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian daripada makna, yaitu wa yanhahum 'anil munkar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi di saat beliau menjadi kepala pemerintahan kepada umatnya ataupun kepada masyarakat rakyat yang dipimpin oleh beliau, baik Islam ataupun non-Muslim, itu menganjurkan kepada rakyatnya itu yaitu untuk makan makanan yang baik. Jadi maksud makanan-makanan yang baik di sini adalah mereka itu tentu makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang bernutrisi. Tujuan daripada makanan yang at-thayyibat ini adalah yang berfungsi untuk kesehatan, berfungsi untuk kecerdasan, dan berfungsi untuk keturunan-keturunan yang baik. Nah, ini juga belum dirasakan oleh masyarakat sebelum Nabi diutuskan sebagai kepala pemerintahan ataupun utusan Allah. Kemudian fungsi yang keempat, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi mengharamkan kepada umatnya ataupun kepada rakyatnya itu adalah untuk makan makanan yang keji, jijik, yang bisa merusakkan kesehatan, yang bisa merusakkan kecerdasan, dan justru bisa merusakkan jiwa yang cerdas. Nah, ini dirasakan oleh umat pada masa itu. Begitu Nabi menjadi seorang rasul. Kemudian fungsi yang kelima adalah wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi membebaskan orang-orang yang masuk Islam di saat itu, yaitu terbebas dari dosa-dosanya, dan yaitu ketika masyarakat ataupun umat pada masa itu mendapatkan ighlalah ataupun aghlal, terbelenggu oleh kejahilan-kejahilan. Di sana waktu itu mereka itu adalah siapa yang kuat itu raja, siapa yang lemah itu ditindas. Nah, pada masa itu. Jadi masyarakat-masyarakat pada masa itu hidup aman, tapi sisi lain mereka itu terancam. Tapi begitu Nabi lahir, ini semua kondisi kebelengguan masyarakat pada masa itu adalah terbebaskan dengan Nabi menjalankan keadilan dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Nah, inilah yang dirasakan oleh masa sahabat. Jadi merasa ada perubahan kondisi pemerintahan yang sangat luar biasa. Begitu mereka menikmati masa Nabi dengan Nabi menjadi seorang rasul, menjalankan perintah Allah. Nah, ini kalau dalam bahasa singkat, ini ilat namanya, ya, yang ada 5 kategori yang dijalankan oleh Rasul. Ini merupakan sebuah jasa Rasul kepada umat dan kepada rahmat sekalian alam. Dan jasa ini tidak ada dapat ditandingi dengan tugas-tugas manusia lainnya. Karena jasa Nabi ini adalah tersangkut paut dunia dan akhirat. Nah, inilah yang menjadi kepuasan sahabat pada masa itu. Akhirnya mereka apa hukumnya? Apa hukumnya ketika ini ilat? Ketika Rasulullah telah melakukan ataupun telah menjalani sebuah jasa yang begitu dahsyat, begitu cemerlang, dan tidak mungkin kita balas dengan bentuk materi apapun, nah, kecuali dengan hukum. Apa hukumnya? Falladhi na'amanu bih. Mereka, termasuk kita hari ini, adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita beriman kepada Rasul, apa? Wa'azzaruh. Nah, ini hukum yang kedua. Menjunjung tinggi Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mendoakan Nabi, mengucapkan selawat kepada Nabi. Ini makna wa'azzaruh. Ini hukum. Nah, hukum ini kapan kita jalankan? Ya, salah satu cara adalah pada saat memperingati Maulid. Nah, ini dengan memperingati Maulid itu adalah salah satu syiar yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah landasan sebagai dalil kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu dalil. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga adalah wanasaruh.
para sahabat termasuk kita hari ini sebagai muslim ada membantu agama yang dibawa oleh Rasul, yaitu agama Islam. Nah, ini termasuk hukum untuk menjalankan jasa yang dibawa oleh Rasul. Apa jasa Nabi? Yaitu ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ya, wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nah, ini jasa yang sangat luar biasa. Ini harus ditindaklanjuti oleh siapapun kalau dia sebagai orang muslim. Kemudian hukum berikutnya adalah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Mereka itu termasuk kita sebagai muslim hari ini mengikuti petunjuk An-Nur di sini adalah Al-Qur'an. Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu didapatkan berbagai petunjuk, mulai dari petunjuk bagaimana cara kita memimpin negara, agama dan bangsa itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini kadang-kadang bisa dijalankan oleh orang-orang non-muslim, tapi mereka belum mengucapkan dua kalimat syahadat saja, ya. Nah, karena petunjuk yang paling agung itu ada di dalam Al-Quran. Mulai kita cara memimpin, seorang presiden kalau dia itu berpegang, mencari petunjuk dalam Al-Quran, ini luar biasa. Sampai petunjuk di dalam Al-Quran itu yang sekecil-kecilnya. Bagaimana cara kita pergi ke WC dan lain-lain. Bagaimana kita cara memotong kuku. Nah, ini adalah ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, ini terlalu banyak kalau kita ungkapkan satu persatu. Walaupun tidak langsung, tetapi nanti ada makna di balik mafhum ayat-ayat tersebut. Jadi kita wajib mengikuti Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini hukum yang berikutnya. Itu hukum keberapa ini? Itu hukum yang falladina amanu bihi, satu hukum, wa'azzaruhu, dua, wa nasaruhu, tiga, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Ini ada hukum yang keempat. Ini ailat jasa Rasulullah, hukum yang empat tadi. Kemudian dalil yang kedua adalah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah Ibrahim ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu adapun kepada non-muslim sekalian, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Apa ini maksud karunia Allah? Yaitu Al-Quranul Karim wa birahmatihi, yaitu dengan kita menjadi seorang muslim. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Kenapa rahmat Allah yang luar biasa dengan ada Al-Quranul Karim, kita menjadi orang muslim? Karena nanti kita akan mengucapkan dua kalimat syahadah dan kita harus mengakui, yaitu beriman kepada Allah, Rasul, kitab, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan karunia yang luar biasa. Nah, di mana letak posisi Rasulullah? Nah, di sini berlaku qiyas aulawi. Nah, kalau Al-Quranul Karim, kalau Islam, adapun kita menjadi seorang muslim, itu kalau dibandingkan dengan posisi Nabi Muhammad seorang Rasul, lebih hebat mana? Jawabannya adalah lebih hebat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Karena kalau kita belum mengucapkan, belum mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, apapun kita membanggakan Al-Quran ataupun kita membanggakan Islam, tapi kita belum dihukum sebagai orang muslim. Belum kita dijadikan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan seterusnya. Artinya apa di sini? Di sini berlaku hukum qiyas aulawi. Kalau di sini berlaku hukum qiyas aulawi, bahwa ini ailat, ya, bifadlillahi wa birahmati, dan kemudian Nabi Muhammad ini sebagai hukum qiyas aulawi, lebih agung lagi rahmat dijadikan sebagai utusan Allah bagi kita ini, rahmat bagi kita ini, posisi Nabi sebagai utusan Allah sebagai Nabi bagi kita adalah ini lebih luar biasa lagi. Wabidzalika, maka hukumnya adalah apa hukumnya? Falyafrahu, maka berbahagia. Hendaklah umat Muhammad, umat engkau Muhammad berbahagia, bersenang, berbangga dengan keberadaan Rasulullah SAW. Nah, hukum falyafrahu di sini adalah satu sisi ini perintah lil ghaib. Nah, tapi ini kalau perintah lil ghaib ini adalah metode dalam usul fikih. Kalau walaupun dia perintah dalam bentuk ghaib, tetapi kalau dia tidak mutlak, itu nanti hukumnya menjadi sunnah muakkad. Sunnatun muakkadatun. Maka di sini
buat hukum kita memperingati Maulid Nabi, kita mengingat Nabi itu adalah dalam bentuk sunnatun muakkadatun. Huwa khairum mimma yajma'un, bahwa karunia Allah, rahman Allah, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yajma'un, itu jauh lebih baik daripada kita kumpulkan harta sebanyak dunia ini. Sejumlah gunung, sebesar apapun gunung, masih kita lebih baik mendapatkan Nabi seorang Rasul, mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan agama Islam merupakan suatu hidayah yang sangat luar biasa. Nah, ini ilat, ya. Jadi ketika ada ilat, maka ada hukum. Al-hukmu yaduru ma'illatin wujuda wa adama. Hukum itu ada disebabkan ada ilat, ya. Kalau tidak ada ilat, wa adaman, tidak ada hukum. Nah, di sini ada ilat, ada hukum. Jadi kalau orang bertanya, apa hukum kita memperingati Maulid? Ya ini itu. Loh, kenapa tidak diperingati oleh para sahabat dulu? Nah, nanti kita lihat, bisa kita buktikan bagaimana cara mereka memperingati memperingati Maulid kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti kita buktikan. Ada dalil yang ketiga. Ini dalil untuk memperingati. Dalil yang ketiga adalah walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur. Ini ilat, ya. Jadi kata Nabi Musa, sesungguhnya kami telah diutuskan untuk membawa petunjuk. Arti petunjuk ini kitab Taurat, kitab Zabur dan sebagainya. Ini adalah semua dalam bentuk petunjuk dalam kehidupan, ya. Nah, jadi Nabi Musa sebagai pembawa kitab suci juga, yang beliau memiliki fungsi kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah fungsinya untuk biayatina, untuk menjadi petunjuk, an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur, agar engkau wahai Musa keluarkan kaum engkau dari kegelapan kepada ke terang benderang. Kondisi kejahilan, kondisi tidak tahu menau pu hukumnya, pu hala, pu haram, hanya itu pu waktu masanya. Jadi ketika diutuskan oleh Allah melalui Nabi Musa untuk membawakan irsalah kesucian, maka kaum Nabi Musa tersebut mendapatlah petunjuk untuk kebenaran, ya, mendapatkan petunjuk kebenaran. Nah, ini ilat. Nah, ketika itu dijadikan ilat, apa perintah Allah kepada Rasul secara hukum? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ya, kan Allah kepada Nabi Muhammad, ingat mereka. Nah, ini makna tazkir, memperingati, ya. Nah, ini kalau kita hendak memahami ilmu usul fikih, gaduh adapun asik kita menyalahi orang lain. Nah, ini jelas Al-Qur'anul Karim diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Bi ayyamillah, yaitu mengenang nikmat Allah, rahman Allah. Apa rahman Allah, iman Allah? Yaitu petunjuk Allah. Nah, ini karena fungsi Nabi Musa membawakan petunjuk Allah itu sebagai ilat, sehingga hukumnya ini dibebankan kepada Rasul. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengenang Nabi Musa, untuk memperingati Nabi Musa. Salah satunya adalah Nabi pernah dalam satu hadis sahih, ketika ketemu dengan orang-orang Yahudi, kenapa, ada apa kalian? Kami sedang berpuasa, sedang mengenang Nabi Musa, menyelamatkan kami. Lantas Nabi menjawab, itu kami yang lebih berhak untuk berpuasa. Nah, inilah hubungan dengan ayat ini. Nah, kamu tahu ya, nah, gunya ilat. Jadi ketika ada ilat, ada hukum. Nah, kalau kepada Nabi Allah memerintahkan untuk memperingati Nabi, mengingat kepada Nabi Musa, mapulam tanya orangnya, tentu kan sebagai umat Muslim, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini kalau menurut saya bahkan wajib kita memperingati Maulid kepada Nabi Muhammad SAW, karena jasa Nabi tidak terjual belikan dan tidak ada manusia manapun, bahkan dibandingkan dengan malaikat sekalipun, masih jauh posisi Nabi mulia di sisi Allah yang telah membawakan jasa-jasa kepada umatnya, kepada rahmat sekalian alam, anak tandingan. Maka kita berhak untuk memperingati
Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang berikutnya tersebut adalah untuk berlandasan hukum memperingatinya mana. Inilah dasarnya, ya, hukum memperingati. Tetap ilatnya disebabkan ada jasa, ya, jasa Rasulullah, jasa Nabi Musa. Maka ini bisa kita melihat dari apa rantai, ya, tali rantainya yang ada hubungan antara satu dengan